aktor baru lagi, ada Betor, muncul lagi ada Subhan Palal, muncullah yang namanya juga dari pensiunan TNI, ya kan gitu. Nanti muncul lagi nih, muncul lagi ada Denny Indrayana, kan gitu kan. Itu sesuatu yang memang sudah kita gambarkan sebelumnya. Dugaan orang besar kian menguat. Joman soroti tokoh yang tiba-tiba muncul di kasus ijazah Jokowi. Isu dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi kembali memanas. Wakil Ketua Umum Joman, Andi Azwan, memantik perhatian publik setelah menyebut adanya kecurigaan bahwa orang besar berada di balik gencarnya tudingan tersebut. Nama-nama yang disebutnya membuat dugaan itu terasa semakin mengerucut. Kita tahu who's the behind. Siapa di belakang itu semua? Siapa? Ya kita udah tahu lah, kita nggak usah ungkapkan bahwa itu bagaimana. Akhirnya kan syarat utamanya adanya adalah makzulan Mas Gibran, kan begitu. Nah sisi politis kan jelas untuk itu, kan muncullah aktor-aktor baru. Ya selama ini kan kalau lihat ya oke, trio ini kan, kemudian muncullah aktor baru lagi, ada Betor, muncul lagi ada Subhan Palal, muncullah yang namanya juga dari pensiunan TNI, ya kan gitu. Nanti muncul lagi nih, muncul lagi ada Denny Indrayana, kan gitu kan. Itu sesuatu yang memang sudah kita gambarkan sebelumnya. Sekarang bukan sesuatu itu yang kita kaget, enggak. Pasti akan begini, pasti akan begini, pasti akan begini. Karena bagaimanapun mereka tidak akan berhenti untuk melakukan sesuatu untuk mendongkrak presiden, untuk mengganti tujuan, mengganti atau memakzulkan Gibran raka mereka sebagai wakil presiden. Itu secara politis kalau kita tahu. Ini senada juga waktu itu kita pernah undang Bang Ade Armando. Ya. Sebenarnya isu ini semakin di blow up adalah untuk meretakkan keharmonisan Pak Prabowo dan jadi kita mesti tahu juga ya, ini adalah pemerintahan keberlanjutan. Itu jelas Pak Prabowo juga sudah mengatakan itu. Ya kan? Jangan memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Kan begitu. Selalu berkali mengatakan itu dengan dia. Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Joman, Andi Azwan, secara terbuka melontarkan kecurigaan bahwa orang besar yang disebut Joko Widodo atau Jokowi berada di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 tersebut, merujuk pada sejumlah tokoh yang berafiliasi dengan Partai Demokrat. Kecurigaan ini muncul setelah pihaknya mengamati kemunculan beberapa nama yang gencar menyuarakan tuduhan ijazah palsu. Dalam sebuah wawancara, Andi Azwan mempertanyakan latar belakang politik dari tokoh-tokoh yang tiba-tiba ikut bersuara dalam kasus ini. Dan ia menilai banyak dari mereka berasal dari Partai Demokrat. Coba kita lihat ya, Denny Indrayana tiba-tiba ngomong, "Saya bertanya, wah, Denny Indrayana kan Demokrat, terus disebut juga Agus Samsudin itu dari Demokrat, Roy Suryo Demokrat, Subhan Palal Demokrat. Wah, ini apakah di belakangnya itu mereka? Big question," ujar Andi. Menurut Andi, kemunculan nama-nama dari partai yang sama ini secara tidak langsung mengaitkan kembali pada pernyataan Jokowi di masa lalu yang menyebut adanya orang besar yang memainkan isu ini. Saya nggak menuduh ya, orang akan berpikir itu. Jadi, kita mengaitkan lagi pada akhirnya. Wah, Pak Jokowi pernah ngomong nih, ada orang besar di belakang itu, tegasnya. Seperti dilansir tribunjakarta.com. Andi juga mengindikasikan bahwa pergerakan isu ini tidak hanya datang dari dalam negeri. Ya kalau jelas kan kita tahulah, bagaimana misalnya dari luar negeri siapa yang bermain, kita juga tahu. Tambahnya, memicu spekulasi lebih lanjut mengenai kompleksitas kasus ini. Menghadapi kasus yang kini telah berproses di pengadilan, Joman menyatakan kesiapan penuh untuk membuktikan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Pihak Joman telah menyiapkan amunisi pembuktian yang sangat lengkap. Ya, ada 130 saksi, ada 20 saksi ahli. Dengan 700 barang bukti ini berkaitan semua, kata Andi. Merinci kekuatan pembuktian yang mereka siapkan. Bukti-bukti yang disiapkan diklaim mencakup seluruh perjalanan studi Jokowi di Universitas Gadjah Mada, UGM, mulai dari awal masuk hingga lulus. Dari Gadjah Mada, buktinya hampir 100 lebih yang berkaitan dengan Pak Jokowi, waktu dia masuk pertama dari koran yang namanya kayak si Penmaru, sampai dia selesai, dia punya dokumentasi. Berikut juga ijazah teman-temannya yang sudah dia rangkum dan dia tinggal bikin beberapa bundel, pungkasnya. Semua berkas pembuktian tersebut, menurut Andi, siap dibawa dan dibuka dalam agenda pembuktian di persidangan untuk membungkam isu ijazah palsu secara definitif.